Kekuatan di tubuh Qin Chen mulai meningkat, dan sejumlah besar energi suci kuno dengan liar memasuki tubuh Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa kekuatan fisiknya meningkat secara gila-gilaan. 1 hari, 3 hari, 10 hari, dan 1 bulan kemudian, pil Sein bumi tingkat puncak ini telah sepenuhnya diserap oleh Qin Chen, tetapi tingkat kultivasi Qin Chen masih belum menembus. Ini sungguh tidak normal. Perlu dicatat bahwa ini adalah pil sage bumi yang dapat meningkatkan kultivasi seorang master di akhir sage bumi, tetapi Qin Chen, hanya seorang pejuang di puncak sage bumi awal, dapat dilihat bahwa, seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan Qin Chen untuk menerobos. Tidak peduli apa, Qin Chen mengeluarkan pil Sein bumi yang kedua. Ini adalah pil naga sejati lainnya. Pil ini memasuki tubuh Qin Chen, dan kali ini, hanya dalam waktu setengah bulan, Qin Chen telah sepenuhnya menyerap pil naga sejati yang tiada taranya ini. Tetapi tingkat kultivasinya juga masih belum menembus. Kemudian, Qin Chen mengeluarkan semua pil naga sejati yang tersisa, 10 pil langsung ditelan semuanya. Yuan sejati sage bumi di tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak dan mencapai puncak kekuatannya. Setiap yuan sage bumi itu hampir sempurna, dan itu berwarna seperti cahaya kemasan. Ini adalah sebuah transformasi, dan seluruh proses membutuhkan banyak energi. Untungnya, Qin Chen telah memperoleh pembuluh darah suci kuno, jika tidak, kultivasinya tidak akan dapat membuat kemajuan. Qin Chen menggertakkan gigi dan berkata, "Saya ingin menjadi orang pertama di dunia. Saya ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Tuhan tolong saya ingin merebut segalanya, dan saya ingin menjadi penguasa surga." Ucap Qin Chen dengan keras menyerap vena suci kuno dan menyatu dengan tubuhnya, dan ki suci yang tak terhitung jumlahnya menguap dan terbakar, dan basis budidaya Qin Chen yang telah terjebak di puncak awal sage bumi akhirnya mulai mengendur. Qin Chen berdiri tegak, tangannya terjalin dengan rune yang tidak bisa dipahami siapapun, dan kekuatan tak terbatas bergabung ke dalam tubuhnya. Mata Qin Chen terbuka, dan cahaya pelangi tak berujung meledak. Akhirnya, Qin Chen berhasil menerobos alam sage bumi tingkat tengah. Qin Chen berdiri dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan mengembun di tinjunya, dan badai kebenaran yang hebat terbentuk di seluruh dunia. Qin Chen terkejut merasakan kekuatan seluruh tubuhnya. Meskipun dia baru saja melangkah dari puncak sage bumi tahap awal ke sage bumi pertengahan, Qin Chen jelas merasakan kekuatannya sangat meningkat. Jika dia bertemu Sue Wudao lagi, dia memiliki kepastian mutlak dan tidak takut pada pihak lain. Qin Chen berkata, "Saya telah menjalani retret selama sekitar 5 bulan. Ini artinya, dunia luar 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan Ao Li dan lainnya." Ucap Qin Chen keluar dari cakram giok, dan mulai mencari Ao Li dan yang lainnya. Pada saat ini di lain sisi, Ao Li dan yang lainnya telah mencapai bagian terdalam dari dunia rahasia Yan Luo. Energi iblis Yama yang kuat menyapu, dan Ao Li mendesak Bahtera untuk mengeksplorasi energi iblis Yama ini. "Ayah, 3 hari telah berlalu, dan tidak ada berita tentang Qin Chen. Apakah telah terjadi sesuatu yang salah dengan dia?" Ucap Ao Qingling khawatir. Selama 3 hari ini, mereka terus mencari Qin Chen dan menjelajahi alam rahasia Yama. Secara alami, mereka juga memperoleh beberapa keuntungan, tetapi jejak Qin Chen tidak pernah terlihat, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit khawatir. "Putriku, jangan khawatir, orang seperti Qin Chen dengan keberuntungan besar tidak akan jatuh dengan mudah. Selain itu, kita sangat dekat dengan Sue Wudao dan yang lainnya. Jika mereka menemukan Qin Chen, kita pasti akan merasakan pergerakannya. Tapi sekarang, jelas tidak ada gerakan sama sekali. Ini artinya mereka juga tidak menemukan Qin Chen." Ucap Ao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Apa yang saya khawatirkan saat ini bukanlah Qin Chen, tetapi keanehan dari alam rahasia Yan Luo ini." Ucap Ao Li mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. "Tidakkah menurutmu itu aneh?"
Alam Yama ini adalah arena pertarungan dari Yama Demon Clan kuno, dan kita adalah orang yang pertama kali masuk, bagaimana mungkin tidak ada harta di sini. Kecuali gua yang dijarah Qin Chen, yang kita dapat ini terlalu tidak konsisten. Ucap Aoli sedikit bingung. Mendengar itu, semua orang mengangguk, dan memang benar bahwa jumlah harta di sini terlalu kecil. Aoli berkata, selain itu, aku juga khawatir tentang suatu masalah. Kemana perginya orang-orang dari keluarga api jiwa? Ucap Aoli menyipitkan matanya. Sejak warisan pertemuan besar kota Changsuan berakhir, orang-orang dari keluarga api jiwa telah menghilang, tidak ada gerakan sama sekali, dan ini terlalu aneh. Orang lain mungkin tidak menganggapnya aneh, tapi Aoli dan yang lainnya lebih tahu. Keluarga api jiwa Li Dongyu dan yang lainnya ada di sini kali ini, tujuannya adalah alam rahasia Yama ini, mengapa mereka belum muncul? Jadi, saya menduga bahwa orang-orang dari keluarga api jiwa seharusnya berada di alam rahasia Yama ini lebih awal, tetapi mereka telah pergi ke tempat lain, dan saya tidak mengetahuinya sama sekali. Ucap Aoli terlihat suram. Dan ketika Aoli masih menebak, di tempat terdalam dari alam rahasia Yan Luo saat ini, sekelompok orang berpakaian hitam berdiri dengan sekelompok orang lainnya. Energi iblis Yama sangat tipis di area ini. Saudara, apakah Anda yakin ada warisan Demon Sage di sini? Ucap Luosin mengerutkan kening. Selama beberapa hari ini, mereka tidak beristirahat sama sekali. Mereka semua menyiapkan sebuah formasi besar, yang secara alami membuat Luoxin dan yang lainnya cemas. Saudara Luosin, tidakkah kamu percaya pada organisasi kami? Tenang saja, harta Sein Iblis yang ditinggalkan oleh klan Iblis Yama saat itu sangat mungkin ada di sini. Sedangkan Aoli dan yang lainnya hanya mencari harta kecil di bagian terluar. Ini adalah tempat inti dari Yan Luo Demon Race. Ucap pemimpin pria berbaju hitam itu dengan putus asa melirik Luosin. Pada saat ini, orang-orang berbaju hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa seluruh area dikelilingi oleh cakram ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Cakram ajaib ini dengan cepat diaktifkan, dan cahaya sihir hitam dengan cepat bergabung menjadi satu. Pola-pola sihir ini sangat rumit. Melihat itu, Luosin berkata dengan terkejut, ini adalah tanda ras iblis. Ucap Luosin, ya, betul sekali. Jawab pria berpakaian hitam itu dan berkata, tanda ras iblis ini kami temukan dari sebuah buku kuno di zaman kuno. Ini adalah kunci untuk membuka harta Demon Sage dari Yan Luo Demon Race ini. Ketika suara itu jatuh, cahaya aneh melintas di mata pria berpakaian hitam itu, dan dia mengulurkan telapak tangannya, tidak ada yang bisa melihat bahwa batu ajaib khusus muncul di tangannya. Dan itu dihempaskannya ke tanah. Di sisi lain pada saat ini, Qin Chen dengan cepat masuk jauh ke alam rahasia Yama, pikirannya tiba-tiba berdenyut, dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Karena dia juga menguasai aturan ras iblis dan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang menakutkan di kedalaman alam rahasia ini. Ayo pergi dan lihat, ucap Qin Chen segera bergerak maju. Tidak hanya Qin Chen, pada saat ini, Aoli, Sue Wudao dan yang lainnya juga merasakan aura yang mengerikan satu demi satu, dan masing-masing mereka tampak sangat terkejut. Apa? Ki Iblis Yama telah menghilang. Ucap semua orang terkejut. Mereka melihat cahaya sihir hitam dengan aura ganas membubung ke langit. Pada saat ini, Qin Chen datang lebih dulu dan sudah mendekati tempat cahaya ajaib itu berada. Kekuatan jiwa tiraninya menyebar dengan cepat. Segera, pemandangan di depannya mengejutkan Qin Chen. Di depannya, bumi retak membuat selokan yang lebarnya puluhan ribu mil, dan cahaya sihir hitam meledak dari sana. Kekuatan ini tampaknya mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Namun, dalam cahaya sihir gelap ini, Qin Chen benar-benar melihat beberapa sosok. Apakah mereka keluarga api jiwa, dan ada sekelompok orang aneh berbaju hitam? Saya benar-benar belum pernah melihat orang-orang berpakaian hitam ini sebelumnya.
Apakah orang-orang dari keluarga api jiwa dan orang-orang dari organisasi Wukong bekerja sama? Berbagai ide muncul di benak Qin Chen. Qin Chen melihat orang-orang itu memasuki celah tanah dan menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, Qin Chen juga telah sampai ke lokasi itu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jauh ke dalam celah. Di bawah, Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengaburkan pandangannya. Teknik terlarang jiwa surgawi. Ucap Qin Chen tiba-tiba membuka mata vertikal di antara alisnya, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang menakutkan muncul. Namun, kekuatan cahaya ajaib di bawah ini terlalu kuat, bahkan kekuatan jiwa Qin Chen tidak dapat menembusnya. Seni menambal langit. Ucap Qin Chen mendesak teknik perbaikan langit, dan segera, struktur cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya terurai di bawah jiwa Qin Chen dan menjadi sangat jelas. Benar saja, dengan teknik palu penambal langit, itu dapat melihat semuanya dengan jelas. Ucap Qin Chen gembira. Di bidang penglihatannya, sebuah telapak tangan muncul. Namun, ukuran telapak tangan ini saja sudah sangat besar, apalagi tubuhnya. Apakah itu adalah mayat iblis yang legendaris? Gumam Qin Chen hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Selain itu, napas yang terpancar dari tubuh ini membuat jantung Qin Chen berdenyut sangat kencang. Aura guru suci yang pernah ia rasakan di tanah terlarang hampir persis sama dengan aura tubuh ini. Ketika Qin Chen masih memikirkannya, tiba-tiba, dari kejauhan, ada gelombang fluktuasi mendekat. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertemu orang-orang dari tiga kekuatan untuk saat ini. Sosok Qin Chen bergetar, dan dengan cepat langsung terjun ke dalam celah tanah. Kemudian Aoli dan yang lainnya juga muncul di permukaan celah-celah ini. Semua orang melihat celah besar di depan mereka, dan merasakan kekuatan tak tertandingi dan membuat hati mereka bergetar. Sepertinya ada sesuatu di bawah alam rahasia ini. Ucap Tuan Kota Feng Yun, wajahnya muram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di sisi lain, Tuan Kota Sue Wudao dan Tuan Kota Bahasa Kuno Gu Liusen juga berdiri di udara. Paksaan spiritual yang menakutkan, mengejutkan semua arah. Di seberang mereka, itu adalah Aoli, mendesak Bahtera dengan tatapan waspada, dan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya melonjak di seluruh tubuhnya. Tuan dari 4 kota besar, tidak ada waktu untuk bertarung satu sama lain saat ini, tetapi satu demi satu pergi ke dalam celah. Cahaya ajaib yang tak berujung perlahan menghilang, dan mereka masuk jauh ke dalamnya.